Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Kali ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta keberangkatan paling pagi menuju kota Jakarta, yaitu kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Ini agak aneh nih, namanya kan Malam Selatan, tapi berangkatnya kok pagi banget. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk suasana pagi hari di stasiun Surabaya Gubeng pada tanggal 19 Februari jam 5:40 ya. Hitungannya masih pagi banget, saya sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng. Biasanya kalau mau naik kereta GBMS itu datang di sini sekitaran tengah hari jam 11 gitu teman-teman. Tapi sekarang jadi harus ke stasiun pagi banget karena keberangkatannya nanti setengah 7 ya. Nah, untuk stasiun Surabaya Gubeng juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap, banyak sekali gerai retail dan penjual oleh-oleh yang bisa kita kunjungi untuk belanja terlebih dahulu sebelum naik kereta. Bahkan di sana tuh ada Bank BNI teman-teman, dan ada juga loket serta customer service. Untuk sistem boarding ada dua ya teman-teman, ada cara manual dan juga face recognition. Kalau dengan face recognition kalian itu bisa langsung scan wajah dan bisa langsung masuk juga. Nah, untuk suasana di stasiun Surabaya Gubeng kali ini itu bisa dibilang cukup ramai karena ada keberangkatan kereta Probowangi. Lalu untuk ruang tunggu ada bagian luar dan juga bagian dalam. Ini bagian ruang tunggu eksekutif teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian naik kereta apapun itu, masuk ke sini tuh nggak ada pengecekan tiket sama sekali ya. Terus ada luxury lounge juga tuh di sana. Untuk penumpang panoramik, kompartemen, dan lain-lain. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Yang ada di jalur nomor 6, ini adalah kereta api Probowangi dari Surabaya Gubeng tujuan stasiun Ketapang dan menjadi kereta termurah dari arah Surabaya menuju ke arah Banyuwangi ya teman-teman. Sehingga untuk perjalanan kereta Probowangi setiap harinya itu emang tiket selalu habis karena ya pilihan termurah. Dan juga keberangkatannya menurut saya masih enak, sekitaran hampir jam 6 pagi. Berangkat itu nanti jam 5:55 teman-teman. Ya, kereta Probowangi sudah diberangkatkan teman-teman. Nah, kereta Probowangi itu harga tiketnya menuju ke Banyuwangi hanya Rp56.000 saja. Kalau sampai Jember sekitaran Rp29.000 karena itu salah satu kereta bersubsidi ya. Yang akan disiapkan masuk di jalur 6 itu adalah kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang akan saya naiki ya teman-teman. Gaya Baru Malam Selatan sejak GPK terbaru ini duksarnya sekarang menggunakan lokomotif CC206 ya. Sekarang ini saya duduknya di kereta ekonomi 4 di kursi nomor 4 Delta ya teman-teman. Jadi akan ada di jajaran depan. Untuk
kereta new generation ini pintunya bisa kebuka sendiri ya teman-teman. Belum dibuka Bu, nanti ngebuka sendiri. Itu ada tombolnya. Empat delta, jadi di sini ya. Yang baru saja masuk di jalur nomor 5 ini adalah kereta api Jayakarta dari Pasar Senen tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng, dan menjadi kereta dengan rangkaian terpanjang ya teman-teman di jalur arah lintas selatan Jakarta, Purwokerto, Jogja sampai dengan ke Surabaya. Membawa 13 kereta premium ya, ditambah satu kereta restorasi dan juga satu pembangkit. Jadi totalnya ada 15 gerbong. Lokomotif dinas dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan kali ini adalah CC 206-1348. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, ada 3 di depan dan juga di belakang. Lalu 206 adalah lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Bisa dioperasikan oleh masinis di salah satu kabin tergantung dengan arah laju kereta. 13 tahun pertama dinas di 2013, 48 nomor absennya, lalu depo induk CPN. Rumah dari lokomotif ini di Depo Cipinang, Daop 1, Jakarta. Untuk susunan rangkaian kereta api Gaya Baru Malam Selatan pada perjalanan kali ini, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Di belakang ekonomi 4 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, serta yang paling belakang adalah kereta pembangkit. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang akan saya naiki menuju ke kota Jakarta kali ini. Sebelum itu saya mau cerita sedikit seputar perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan kali ini. Kereta Gaya Baru Malam Selatan ini mulai dioperasikan atau dijalankan pada tanggal 17 Februari tahun 1975. Itu sekitar 50 tahun yang lalu. Bisa dibilang kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini adalah pelari lama ya, dari Jakarta Pasar Senen tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng. Rute perjalanannya dari stasiun Surabaya Gubeng ini akan mengambil jalur menuju Lempuyangan, Purwokerto, Cirebon, Prujakan, sampai dengan ke stasiun Pasar Senen. Nah, untuk kereta Gaya Baru Malam Selatan dulu itu, saya ingat banget kalau kereta ini berangkat selalu di siang hari dan perjalanannya didominasi oleh perjalanan malam. Mungkin itu juga ya yang mendasari perjalanan kereta ini dinamakan Gaya Baru Malam Selatan. Tapi untuk sekarang ini, kereta api Gaya Baru Malam Selatan, terutama keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng, akan berangkat jam 6.30 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 12 jam lebih 33 menit, dan nanti akan tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 19.03 menit. Untuk kereta Gaya Baru Malam Selatan juga dulu itu dikenal sebagai kereta termurah dari Jakarta menuju ke arah Surabaya, karena kereta ini semula dioperasikan dengan armada kereta ekonomi bersubsidi yang berkapasitas tempat duduk 106 kursi. Lalu sekarang kereta ini sudah diganti rangkaiannya menggunakan armada terbaru dan membawa 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas ekonomi dengan harga tiket kisaran Rp360.000 dan itu harganya di hari weekday. Yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket kisaran Rp530.000 sampai dengan ke Rp600.000-an. Nah, untuk perjalanan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini, saya akan naik di kereta kelas ekonomi. Dengan perjalanan KA Gaya Baru Malam Selatan ini, saya dapatnya di kereta ekonomi 4 dengan kode armada K3024882 SDT. K3 merupakan kereta kelas ekonomi 0 tidak berpenggerak, 24 tahun pertama dinas di 2024 dan 82 nomor absennya, SDT. Kepemilikan dari rangkaian ini Depo Sidotopo.
Lalu untuk TS itu tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton. Dan MD mulai dinas ya di tanggal 7 bulan 12 2024. Jadi untuk kereta gaya baru Malam Selatan ini memang belum terlalu lama sih ganti ke armada New Generation. Lalu di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode trademark ya. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Kereta gaya baru Malam Selatan merupakan salah satu kereta yang bisa dipacu di kecepatan maksimal. 48 adalah berat maksimalnya 48 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Untuk kereta ekonomi New Generation ini sudah menggunakan sambungan Okurated Below atau sambungan akordeon yang memiliki kelebihan untuk meredam suara dari luar dan juga menahan air ketika hujan supaya tidak masuk ke dalam rangkaian. Ada juga di sana kopler ya teman-teman. Terus ada selang juga untuk sistem pengereman, ada rantai yang besar untuk pengaman dan ada kabel-kabel untuk kelistrikan. Dan di sini juga keretanya sudah menggunakan pintu tombol otomatis ya. Jadi dengan menekan tombol, kita bisa membuka ataupun juga menutup pintunya. Nah, kayak gini. Di dalam juga ini sudah menggunakan pintu otomatis ya. Tuh. Tepat sesuai jadwal ya, 6.30 kita berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Dan ketika keretanya berangkat, pintu akan tertutup ya teman-teman, serta nanti sensornya akan dimatikan. Tepat sesuai dengan schedule-nya, pukul 6.30 kereta api gaya baru Malam Selatan sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng ya teman-teman. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, sejauh ini untuk perjalanan kereta gaya baru Malam Selatan di ekonomi 4 tidak terlalu banyak penumpang ya. Namun di sebelah saya sudah ada penumpang lain yang duduk. Dan setelah ngobrol-ngobrol, beliau naik kereta ini sampai ke Jakarta juga. Jadi mungkin nanti saya tidak akan terlalu banyak bergerak ya. Akan lebih banyak diem di kursi gitu teman-teman. Nah, untuk kereta gaya baru Malam Selatan juga nanti bakal ada beberapa momen penyusulan. Ada dua tepatnya, kalau nggak salah di stasiun Sragen kita akan disusul oleh kereta api Sancaka. Lalu yang kedua di stasiun Gombong akan disusul oleh kereta Malabar Pagi. Kereta gaya baru Malam Selatan walaupun sudah bisa melaju di angka 120 juga, tapi dengan pemberhentian yang terbilang sangat banyak, gak heran sih kalau kereta ini ngalah sama dua kereta. Kita bisa lihat ya, untuk kereta ini sekarang melaju di angka 117 km per jam. Dan kereta New Generation walaupun digeber kecepatan tinggi, menurut saya dari segi guncangan dan peredam ini bagus banget sih, asli. Sekarang jam 7:06 ya. Sudah tiba di stasiun Mojokerto. Pemberhentian pertama dari kereta gaya baru Malam Selatan. Pukul 7:24 kita tiba di stasiun Jombang ya teman-teman.
Kita melintas di Sungai Brantas ya. Sungai ini juga dijadikan sebagai salah satu nama kereta, yaitu kereta Brantas relasi Blitar ke Pasar Senen. 7:41 tiba di stasiun Kertosono. Sekarang jam 8:29 ya. Kita sudah tiba di stasiun Caruban. Dan KA Gaya Baru Malam Selatan memang berhenti normal di sini untuk naik turun penumpang. Sudah masuk di Kabupaten Madiun ya. Pelanggan yang kami hormati. Nah, itu dia untuk PT Inka teman-teman. Dan nampaknya ada KRL baru ya, produksi PT Inka. Dan di sana juga lah tempat di mana rangkaian kereta New Generation ini diproduksi. Sekarang jam 8:44, kita sudah tiba di stasiun Madiun. Dan penumpang yang naik dari stasiun Madiun ini lumayan ya teman-teman. Ada juga beberapa orang yang turun. Stasiun Madiun ini bisa dibilang merupakan pusat dari Daop 7, salah satu stasiun besar di Jawa Timur yang banyak sekali disinggahi oleh kereta api. Bahkan semua kereta berhenti di stasiun ini, termasuk kereta-kereta Argo macam Argo Wilis, Argo Semeru, pasti berhenti. Gak ada yang bablas di stasiun ini ya teman-teman.
bertemu dengan kereta Sri Tanjung ya di stasiun Ngawi. Stasiunnya ada di sebelah kanan dan kita menyusul kereta bias. Kita akan tiba di stasiun Wali Kukun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Wali Kukun, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sekarang jam 9:38 ya. Kita sudah tiba di stasiun Sragen. Pemberhentian kereta api Gaya Baru Malam Selatan di stasiun Sragen ini sampai dengan pukul 9:53. Teman-teman nggak salah dengar, berhenti di sini kurang lebih selama 14 menit ke depan karena secara jadwal kereta Gaya Baru Malam Selatan harus disusul terlebih dahulu oleh kereta api Sancaka, relasi stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Yogyakarta. Nah, perbedaan selisih keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng itu sekitar 30 menitan teman-teman. Tapi kereta Gaya Baru Malam Selatan di stasiun Sragen harus disusul karena memang dari segi pemberhentian kereta api Sancaka lebih sedikit. Terus berhenti di tiap stasiun lebih sebentar. Sehingga memang walaupun perbedaan selisih keberangkatannya setengah jam, di stasiun Sragen ini udah kekejar. Di stasiun Sragen ini juga teman-teman bisa lihat ya, itu ada pabrik gula. Namun kalau misalkan dilihat dari segi fisik bangunan, nampaknya udah kurang begitu terawat ya. Saya kurang apal juga masih beroperasi atau tidak. Namun kalau misalkan saya perhatiin di area sebelah sana tuh macam ada lori-lori gitu teman-teman. Itu dia barusan kereta api Sancaka melintas di stasiun Sragen, asli ngebut banget karena memang jalur dari Sragen ini teman-teman bisa dipacu di kecepatan maksimal. Kereta-kereta yang melintas ya ada di kecepatan kisaran 115 sampai dengan 120 km per jam. Tadi aja lewatnya nggak sampai 10 detik ya. Ngeri sih. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 9:53. Kita berangkat lagi dari stasiun Sragen ya. Jadi ini dia untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan di kelas ekonomi. Sudah menggunakan armada kereta ekonomi terbaru milik PT KAI yang diproduksi oleh PT Inka Madiun. Dan kereta ini keluaran tahun 2024, sehingga keretanya masih baru banget. Dari segi desain interior saya suka karena terlihat simple, elegan, dan mirip-mirip seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Kesannya itu mewah banget ya teman-teman. Nah, untuk kapasitas tempat duduk yang tersedia di kereta ekonomi New Generation ini ada 72 kursi dan konfigurasi 22 serta semuanya sudah menghadap arah laju kereta. Untuk kereta ekonomi New Generation memang hampir mirip dengan kereta kelas eksekutif. Nah, untuk dari segi fasilitas di atas sebelah sana terdapat rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, lalu ada juga gantungan di sini untuk nyimpen barang-barang seperti plastik, terus pakaian dan lain-lain. Ada juga tirai yang bisa kita buka tutup. Jadi kalau misalkan silau atau panas bisa ditutup aja. Dan dari segi legroom, ini tuh udah lega ya teman-teman. Namun tidak selega dengan kelas eksekutif. Ditambah lagi kalau kereta kelas eksekutif memiliki footrest, jika kereta kelas ekonominya tidak.
Di sini ada kantong yang bisa kita gunakan untuk nyimpen barang-barang kecil. Ada juga 2 buah colokan listrik untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Di sini memang tidak ada meja kecil ya, namun tergantikan dengan ruang yang cukup lega. Kita bisa nyimpen cup, botol, dan barang-barang kecil lainnya di sebelah sini. Lalu di sini juga ada tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Kalau kereta kelas ekonomi tidak ada meja lipat ya. Nah, kurang lebih untuk kerebahannya segini ya teman-teman, lumayan. Untuk fasilitas toilet pada kereta ekonomi New Generation ini ada di satu sisi ruangan ya teman-teman. Yang paling dekat adalah kursi nomor 18, lalu untuk toilet pria dan juga toilet wanita sudah dipisah. Kalau toilet wanita pintunya warna pink, tapi kalau toilet pria pintunya warna biru ya. Kita cek dulu untuk fasilitas toiletnya. Cara nguncinya di slot kayak gini, dan dari segi luas toilet kayak gini teman-teman, udah cukup leluasa. Di sini ada cermin yang ukurannya memanjang, ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sini ada keran lagi untuk foot washer, jadi apabila kita putar ada air yang mengalir di bawah sini. Bisa digunakan untuk cuci kaki dan juga wudhu. Ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, dan jet shower. Klosetnya sudah kloset duduk ya teman-teman. Di sini juga ada tombol flush untuk membilas, ada pegangan, dan juga ada gantungan untuk menggantung pakaian. Ya, jadi sekarang ini kita sudah melintas di stasiun Palur ya teman-teman. Untuk jalur dari arah Palur menuju ke Yogyakarta, sekarang ini sudah ada tiang LA ya. Sekarang kita melintas di stasiun Solo Jebres ya teman-teman. Dan stasiun Solo Jebres ini merupakan stasiun besar di kota Solo untuk pemberhentian kereta-kereta jarak jauh menuju ke jalur lintas utara, seperti kereta api Majapahit, Brawijaya, Brantas, dan lain-lain berhentinya di stasiun ini. Selepas dari stasiun Solo Jebres ini, ada percabangan berbentuk segitiga ya teman-teman. Ada percabangan dari arah Solo Jebres menuju ke arah Solo Balapan. Lalu yang ke kanan sana percabangan dari Solo Jebres menuju ke arah Gundi Semarang. Dan di area sebelah sana juga ada percabangan dari Solo Balapan menuju ke arah Gundi Semarang. Nih, ada Masjid Raya Syekh Zayed ya. Salah satu masjid yang ikonik banget di kota Solo. Menjadi salah satu tujuan wisata religi juga. Kalau ini adalah stasiun Solo Balapan, yang dimana stasiun Solo Balapan merupakan stasiun besar di kota Solo untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi di jalur lintas selatan, seperti kereta api Argo Wilis, Turangga, Argo Semeru, Bima. Dan stasiun Solo Balapan juga melayani keberangkatan awal bagi kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Lodaya, Senja Utama Solo, dan lain-lain. Sekarang waktu menunjukkan jam 10:22 waktu Indonesia Barat. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun Purwosari, kota Solo. Dan stasiun Purwosari ini merupakan stasiun besar di kota Solo yang notabene untuk kereta ekonomi dan campuran ya teman-teman. Di sini juga ada kereta uap ya, D52099. Di stasiun Purwosari juga kita bertemu dengan kereta lain. Ini adalah kereta Logawa dari Purwokerto tujuan ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Kereta Logawa berangkat ya jam 10:23.
Pukul 11:06 ya. Kita sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Dan yang naik dari stasiun Lempuyangan ini teman-teman asli rame banget ya. Baik di kelas ekonomi depan juga banyak yang naik. Terus di eksekutifnya kayaknya nggak begitu rame sih. Rata-rata penumpang naiknya di kereta kelas ekonomi ya. Di stasiun Lempuyangan ini ada depo kereta ya teman-teman. Penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan, dan itu ada rangkaian kereta Progo New Generation. Kita sekarang langsung ke kereta restorasi aja ya teman-teman. Nah ini dia kereta restorasi, ada musola, ada juga sendal buat ngambil wudhu. Di sini ada beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan, dan ada mini pantry juga. Pukul 11:12 tepat kita berangkat lagi dari stasiun Lempuyangan ya teman-teman. Ini adalah stasiun Tugu Yogyakarta yang menjadi stasiun besar di kota Jogja untuk keberangkatan kereta-kereta yang notabene kereta Argo teman-teman, atau full eksekutif ya. Kereta campuran juga ada yang berangkat dari stasiun ini seperti kereta Mataram, Fajar Utama, Solo. Terus sebenarnya kan kereta Gaya Baru Malam Selatan ini bisa dibilang sekarang kelasnya lebih tinggi ya. Namun karena Gaya Baru Malam Selatan itu dari dulu brandingnya ekonomi, jadi tetepan ya berhentinya tadi di stasiun Lempuyangan. Sehingga untuk stasiun Tugu dan stasiun Lempuyangan sekarang sama-sama melayani kereta bagus juga. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan, dan ini adalah menu termahal di kereta teman-teman, yaitu sei sapi. Udah cukup lama nggak naik kereta unggulan, nggak makan sei sapi juga, jadi sedikit kangen ya teman-teman. Nah untuk nasi sei sapi ini harganya Rp55.000. Bentukannya seperti ini, sebenarnya mirip lah dengan sei sapi di kereta unggulan, tapi ini tuh sei sapinya dikirim dari luar ya, nggak dimasak langsung di kereta restorasi seperti itu. Ada satu porsi nasi, terus ada sei sapinya, ada kering juga, ini kering bayam, sama ada sambal matah. Terus kita juga dikasih satu set alat makan, dan saya juga pesen teh botol. Ini harganya Rp11.000. Jadi sekarang ini saya mau makan siang dulu dengan salah satu menu terbaik di kereta restorasi ya. Kenapa saya bilang terbaik? Karena harganya termahal. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Sei sapinya ini masih berasa fresh banget ya teman-teman. Karena di sini itu ada tulisan Dapur Yogyakarta. Berarti sei sapi ini baru naik dan baru diproduksi juga. Untuk sei sapinya mirip-mirip seperti di kereta unggulan, tapi tidak se-fresh yang di kereta unggulan. Lalu dari sambalnya pedas, hati-hati kalau makan sei sapi di kereta. Dan ini nih, ada keringannya juga. Keringan bayamnya ini sederhana tapi bikin enak gitu teman-teman. Bikin nambah tekstur dan berasa ada asin-asin micin. Mantap sih.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kuto Harjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kuto Harjo. Sekarang jam 12 lebih 5 menit ya. Kita sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Stasiun besar di paling ujung timur dari Daop 5. Cuman di sini berhentinya sebentar ya teman-teman, jadi saya nggak akan keluar. Berhentinya cuman sekitar 3 menitan. Mencatatkan waktu ketibaan awal 2 menit pada pukul 12.45, kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang saya naiki telah tiba di stasiun Gombong, yaitu stasiun yang berada di Kabupaten Kebumen. Nah, untuk pemberhentian kereta Gaya Baru Malam Selatan ini sampai dengan pukul 13.03 menit. Teman-teman nggak salah dengar, berhenti di sini lebih dari 15 menit karena kereta Gaya Baru Malam Selatan jadwal akan disusul oleh kereta api Malabar dari Malang tujuan Bandung. Cukup seru juga ya naik kereta GBMS, dapat momen 2 kali disusul. Sama-sama kereta yang melaju di angka 120 km per jam, tapi ya balik lagi seperti kereta Sancaka. Kalau kereta Malabar pemberhentiannya nggak terlalu banyak. Kalau GBMS ini asli teman-teman, pemberhentiannya menurut saya bakal banyak banget, terutama nanti setelah Purwokerto. Kita akan berhenti di stasiun Bumi Ayu, Prupuk, Ciledug, Getanggungan, Cirebon Prujakan, Arjawinangun, Jatibarang, Haurgelis, Pegadaian Baru. Itulah kenapa kereta api Gaya Baru Malam Selatan, walaupun ngebut keretanya, tapi waktu tempuh dari Surabaya menuju ke Jakarta itu sekitar 12 jam setengah. Berbeda dengan Argo Semeru yang memiliki waktu tempuh sekitaran 10 jam 20 menitan doang. Ini ada kereta yang masuk ya, kereta apa? Nampaknya itu seperti kereta api Joglo Semarkerto teman-teman. Dari stasiun Solo Balapan ke arah Semarang dulu, muter Jawa Tengah, lewat Tegal, Selawi, Purwokerto, balik lagi ke jalur selatan ya, ke arah Gombong sampai dengan ke arah Solo lagi. Kalau nggak salah itu tujuan ke Semarang. Nah, untuk kereta Joglo Semarkerto, ini menggunakan armada kereta ekonomi juga, New Generation, tapi yang modifikasi. Dari K3 Kemenhub dirubah menjadi kereta dengan kapasitas tempat duduk 72 kursi ya. Kalau kereta Gaya Baru Malam Selatan sudah menggunakan armada New Generation yang asli dari PT Inka. Hanya berhenti sekitaran 2 menit atau 3 menit ya. Kereta Joglo Semarkerto sekarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Gombong. Sekarang udah jam 13.03 menit ya. Secara jadwal kereta api Gaya Baru Malam Selatan harusnya diberangkatkan jam segini teman-teman. Namun kita aja belum disusul sama kereta api Malabar. Nampaknya kereta Malabar mengalami keterlambatan dan otomatis bakal berefek juga ke keterlambatan kereta Gaya Baru Malam Selatan. Karena perjalanan KA Malabar lebih diprioritaskan ya. Tapi sinyal di ujung sana udah hijau. Jadi kayaknya Malabar bakal segera lewat.
pukul 13 lebih 6 menit ya. Kereta Malabarnya aja baru lewat teman-teman. Harusnya kita udah diberangkatkan 3 menit yang lalu. Dan setelah disusul, kereta yang disusul itu baru bisa berangkat setelah kereta yang menyusulnya melintas langsung di stasiun yang ada di depan. Berarti menunggu kereta Malabar lewat di stasiun Ijo ya. Pukul 13 lebih 32 menit kita sudah tiba di stasiun Kroya. Ini stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto, dan tadi ketika kereta api Gaya Baru Malam masuk ada yang lewat ya, kereta Argo Dwi Pangga. Nah, untuk perjalanan kereta setelah dari arah Kroya nanti berangkat ada dua perpecahan jalur. Kereta Gaya Baru Malam Selatan akan berbelok ke arah kanan menuju Purwokerto, dan ada juga percabangan lain ke kiri arah Bandung ya teman-teman. Kita udah telat jadi bakal langsung berangkat lagi nih. Waktu menunjukkan pukul 13 lebih 56 menit ya. Kita sudah tiba di stasiun Purwokerto. Dan harusnya 13 lebih 56 ini kereta Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan teman-teman. Yang turun di Purwokerto cukup banyak, terutama di kereta ekonomi depan ya. Ini udah jam 13 lebih 58 kita bakal berangkat lagi. Karena memang udah telat sekitar 5 menit.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:38. Kita sudah tiba di stasiun Bumi Ayu dan ini tibanya tepat waktu ya teman-teman. Walaupun tadi berangkat dari stasiun Purwokerto telat, masuk Bumi Ayu bisa on time. Nah, Bumi Ayu ini adalah salah satu stasiun yang menurut saya paling bagus sih di Daop 5. Pemandangannya itu bagus banget. Apalagi di sebelah sana ya teman-teman, background gunung-gunungnya cakep banget. Kita sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Krupuk ya. Dan di sini ada percabangan jalur, kita menuju ke kiri arah Cirebon, dan di sana ada percabangan menuju ke arah Selawi dan juga stasiun Tegal. Pukul 15:57 tepat, kereta Gaya Baru Malam Selatan kini sudah tiba kembali di stasiun Cirebon Perujakan ya. Dan di sini juga pertemuan dari dua jalur teman-teman. Kita tadi dari arah Purwokerto dan jalur dari sebelah sana itu merupakan jalur dari arah Semarang ya. Bertemunya di stasiun Cirebon Perujakan, dan untuk stasiun ini merupakan stasiun besar di kota Cirebon yang notabene untuk kereta-kereta ekonomi full dan juga kereta ekonomi campuran. Kalau Gaya Baru Malam Selatan walaupun kelasnya cukup tinggi tapi dari dulu memang berhentinya di stasiun Perujakan ini teman-teman. Tepat sesuai dengan jadwal, pukul 16:05 sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan, dan sekarang kita lewat di stasiun Cirebon Kejaksan ya. Ini adalah stasiun besar di kota Cirebon yang notabene untuk pemberhentian kereta-kereta dengan kelas tinggi. Full eksekutif Argo berhentinya di stasiun ini semua teman-teman. Pukul 16:20 kita sudah tiba di stasiun Arjawinangun ya. Dan stasiun Arjawinangun ini salah satu stasiun yang melayani keberangkatan untuk kereta barang, kereta semen kalau nggak salah. Stasiunnya ada di sebelah sana ya. Di sini juga kayaknya kita bakal nyusul kereta barang teman-teman, kereta kontainer. Pukul 16:38 kita sudah tiba kembali di stasiun Jati Barang ya. Ketemu sama kereta berantas kayaknya teman-teman. Sekarang jam 17:52. Kereta Gaya Baru Malam Selatan melintas langsung di stasiun Cikampek ya. Kita sudah memasuki Daop 1 Jakarta. Oke teman-teman, jadi sekarang ini udah jam 18:12 ya. Akan ada perubahan jadwal. Yang semula saya mau full trip ke Jakarta, tapi kayaknya saya harus turun di stasiun Bekasi karena besok ada aktivitas di Bandung. Jadi mau nggak mau harus ngejar kereta Parahyangan yang keberangkatannya itu selisih sekitar 15 menitan di stasiun Bekasi. Nah, kurang lebih selama 20 menit ke depan saya akan tiba di tujuan saya,
dan saya mau cerita sedikit seputar perjalanan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan kali ini. Yang pertama, kereta api Gaya Baru Malam Selatan adalah kereta yang melayani perjalanan dari kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng, menuju ke kota Jakarta, stasiun Pasar Senen, dengan rute perjalanan melalui kota Yogyakarta, Purwokerto, dan juga kota Cirebon. Lalu untuk kereta Gaya Baru Malam Selatan terdapat dua kelas layanan, ada kereta kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif. Untuk saat ini saya naik kereta Gaya Baru Malam Selatan di kereta kelas ekonomi dengan harga tiket Rp360.000 di rute full trip. Menurut saya pribadi hitungannya masih masuk akal banget dikarenakan mengingat beberapa perjalanan kereta api dari arah Yogyakarta menuju ke arah Jakarta aja tuh di kereta yang tipe sama udah 350 ribuan teman-teman. Jadi dengan selisih yang tidak banyak udah dapat rute Surabaya Jakarta, hitungannya worth it banget sih. Lalu untuk kereta ekonomi New Generation juga, teman-teman tahu sendiri, merupakan kereta ekonomi yang standarnya itu udah tidak seperti ekonomi lagi. Kursinya udah menghadap arah laju kereta semua, kalian tidak perlu khawatir untuk dapat kursi mundur. Lalu dari segi peredam suaranya juga bagus karena sudah menggunakan pintu tombol otomatis semua, dan dari segi guncangannya juga halus. Pendingin ruangannya menurut saya di setel pas-pas aja sih, di angka 23 sampai dengan 24 derajat Celcius, tidak bikin kepanasan ataupun juga tidak bikin kedinginan. Nah, untuk jam keberangkatan kereta Gaya Baru Malam Selatan ini, apabila dari kota Surabaya sekitar jam setengah 7 pagi, nyampe di Jakartanya sekitar jam 7 malam. Jadi berangkat itu nggak kepagian dan nyampe ke tujuan juga tidak terlalu malam. Jamnya ini bisa dibilang cocok banget. Tapi untuk perjalanan dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya itu mirip-mirip seperti kereta Gaya Baru Malam Selatan di GAPK sebelumnya, sekitaran jam 11 siang gitu teman-teman. Nah, jadi untuk saya pribadi perjalanan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini bisa jadi rekomendasi pilihan yang cukup tepat dari arah Surabaya menuju ke Jakarta, mengingat harganya masih masuk akal, perjalanannya juga menyenangkan. Tadi kita ada dapat momen disusul kereta api Sancaka dan juga kereta api Malabar. Kurang lebih selama 15 menit 20 menit ke depan akan tiba di tujuan saya, stasiun Bekasi. Jadi saya mau prepare dulu. Pukul 18 lebih 19 menit ya. Kita sudah tiba di stasiun Cikarang. Ini hitungannya awal 1 menit. Jadi harusnya nanti masih keburu sih buat on time di stasiun Bekasi. Ini udah jam 18 lebih 36. Harusnya udah nyampe Bekasi, tapi ini Tambun aja belum teman-teman. Aduh, mulai ketar-ketir nih. Tapi semoga masih bisa keburu ya. Nah, ini untuk kereta kelas eksekutifnya teman-teman. Eksekutif 1 aja tuh cenderung kosong loh. Gak kayak di kereta ekonominya. Kalau ekonominya itu bener-bener rame banget tadi tuh. Asli. Ini cuma ada berapa orang coba? Rak bagasi aja kosong banget kan. Ini udah jam 18 lebih 41. Karena pindah peron itu lewat tangga belakang ya, jadi saya bakal mundur ke kereta eksekutif belakang teman-teman. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Jam 18 lebih 43 kita sudah tiba di stasiun Bekasi. Ini lambat sekitaran 7 menit ya teman-teman. Nah, saya harus langsung pindah peron lagi. Ini jadi naik dulu ke atas terus pindah ke peron sebelah sana ya. Masih ada waktu 10 menit, keburu sih. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya selama kurang lebih 12 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Bekasi, stasiun Bekasi. Salah satu stasiun yang sibuk banget setiap harinya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan Ekonomi kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.